Poros perlawanan menguras kekuatan militer Israel dari berbagai arah. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah memuji Iran yang melakukan serangan balasan terhadap Israel pada Senin 1 Oktober 2024 lalu waktu setempat. Di mana serangan itu untuk membalas pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Setahun setelah dimulainya banjir Al-Aqsa, Republik Islam Iran menepati janji sejati untuk membalas musuh, yakni Israel seiring berjalannya waktu. Ia menekankan operasi banjir Al-Aqsa terjadi setelah agresi Israel terhadap Al-Aqsa mencapai tahap berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk setelah Israel melakukan penetrasi ke pemukiman, yudaisasi, dan agresi terhadap ribuan warga Palestina di penjara-penjara Israel seperti diberitakan dari Al-Quds. Abu Ubaidah mengatakan entitas Zionis yang mendirikan Israel adalah orang-orang buangan yang merampas kebebasan rakyat Palestina. Juru bicara sayap militer Hamas itu menyebut Amerika Serikat dan Barat sebagai sekutu Israel yang membantu negara itu melakukan kejahatan di Palestina. Ia mengatakan para mujahidin Brigade Al-Qassam berhasil menembak ribuan tentara Israel dan merusak kendaraan militer mereka. Beirut mengalami satu malam terburuk akibat pemboman Israel pada Senin 7 Oktober 2024 waktu setempat. Sejak dimulainya agresi militer Israel 2 minggu lalu, Beirut terus-terusan dihajar serangan. Jet tempur Israel menggempur wilayah sekitar bandara Beirut dengan serangan udara besar-besaran. Serangan udara besar-besaran ini menargetkan Burj al-Barajneh di pinggiran selatan Beirut pada sore waktu setempat. Peristiwa itu menyusul salah satu malam terberat pemboman Israel di ibu kota Lebanon sejauh ini. Tampaknya bom buatan AS yang Israel gunakan untuk menyerang daerah pinggiran selatan Beirut adalah bom termobarik, di mana yang juga dikenal sebagai bahan peledak yang menyedot oksigen atau udara. Senjata termobarik atau bom vakum adalah senjata yang menyedot oksigen dari sekitar untuk menghasilkan ledakan bersuhu tinggi. Serangan hari Senin lalu terlihat jelas dari bandara Beirut yang tetap berfungsi meskipun ada berbagai serangan udara Israel di sekitarnya. Konflik di jalur Gaza antara Israel dan Hamas dapat memicu perang dunia versi kecil. Pakar politik Hossein Askari dari Universitas George Washington di Amerika Serikat mengatakan bahwa perang saat ini sudah berdurasi lebih panjang daripada biasanya. Perang Gaza yang meletus sejak tanggal 7 Oktober 2023 lalu itu kini sudah genap berlangsung setahun. Menurutnya, dalam perang saat ini Gaza sudah sepenuhnya hancur. Askari mengklaim perang saat ini jauh berbeda dengan perang regional antar negara pada tahun 1956, 1967, 1973, atau tahun 1982 silam. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel mencapai hampir 42.000 orang. Namun Askari mengatakan jumlah korban tewas bisa mencapai 100.000 orang. Hal itu karena masih ada banyak yang terperangkap di bawah puing-puing dan menderita akibat kelaparan dan kurangnya layanan kesehatan. Sementara itu di pihak Israel sudah ada lebih dari 1.200 korban tewas dan ratusan personil militer yang kehilangan nyawa di Gaza. Korban jiwa juga muncul di Lebanon karena konflik Gaza juga menyeret kelompok Hizbullah. Hizbullah menyerang Israel sebagai bentuk dukungan kepada Gaza. Di sisi lain, beberapa waktu belakangan, Israel melancarkan operasi militer darat ke Lebanon Selatan. Pihak Palestina kurang beruntung karena ada banyak pemimpin regional di Timur Tengah yang menurutnya bergantung pada AS atau seakan tersandra. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghar Khalibaf mengatakan Iran tidak akan menyerah dalam menghadapi agresi dan serangan Israel. Pernyataan itu disampaikan olehnya dalam forum solidaritas dengan anak-anak pemuda Palestina yang diadakan di Teheran pada Senin 7 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Wakil Presiden pertama Iran Muhammad Reza Arif mengatakan Iran tidak akan mundur dari komitmennya meski mendapat banyak ancaman. Muhammad Reza Arif menekankan Iran telah membuktikan hal ini selama 4 dekade bahwa negaranya akan terus melanjutkan tindakannya dengan tegas. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang baru-baru ini berkunjung ke Beirut, Lebanon menekankan perlunya solusi diplomatik, yakni agar Israel tidak memperluas serangannya ke Lebanon dan menghentikan agresinya di jalur Gaza.
Sebelumnya, Iran meluncurkan 180 rudal dalam serangan balasannya terhadap Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 malam lalu, yakni yang menargetkan pangkalan Mossad, pangkalan udara Hatzrim, dan Nevatim, radar dan pusat perakitan tank Israel. Serangan balasan itu untuk merespons Israel atas pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, dan sejumlah petinggi militer Garda Revolusi Iran, yakni IRGC. Rentetan rudal balistik Iran melumpuhkan pertahanan udara Israel pada awal minggu ini. Meski hanya menyebabkan kerusakan terbatas akibat serangan Iran menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih serius. Terlebih jika menargetkan infrastruktur sipil atau wilayah pemukiman padat penduduk. Iran diketahui menembakkan sedikitnya 180 rudal balistik ke Israel pada Senin 1 Oktober 2024 lalu sebagai tanggapan atas serangkaian agresi yang dilakukan oleh Israel, termasuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada bulan Juli 2023 lalu. Selain itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah dan Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam, yakni IRGC, kemudian Brigadir Jenderal Abbas Nilforousan juga tewas dalam serangan Israel. Serangan Iran terhadap Israel ini tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi serangan itu menunjukkan kemampuan rudal Iran yang canggih dan menyebabkan kerusakan besar pada 3 pangkalan udara Israel. Israel kini dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Kemungkinan termasuk serangan terhadap infrastruktur minyak atau nuklirnya dengan bantuan AS. Teheran pada gilirannya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan kilang minyak Israel jika Israel terus melanjutkan serangan. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF menggerahkan divisi keempat ke Lebanon Selatan pada Senin 7 Oktober 2024 malam lalu untuk operasi darat melawan kelompok Hizbullah. Militer mengumumkan bahwa divisi cadangan ke-146 memulai operasi darat tadi malam di sektor barat Lebanon Selatan. Divisi cadangan tersebut bergabung dengan 3 divisi tentara tetap ke-98, ke-36, dan ke-91 yang sudah beroperasi di sektor tengah dan timur Lebanon Selatan. Langkah ini menambah ribuan pasukan dalam serangan darat Israel dengan jumlah total prajurit yang dikerahkan di Lebanon sekarang kemungkinan lebih dari 15.000. Operasi tersebut diluncurkan oleh divisi tersebut dengan Brigade Infanteri Cadangan Karmeli dan Brigade Selapis Baja Cadangan Iron First, yakni dengan dukungan dari Resimen Artileri ke-213. Operasi darat Israel di Lebanon Selatan telah dijelaskan oleh IDF sebagai serangan terbatas, terlokalisasi, dan tertarget, yakni dengan tujuan menghancurkan infrastruktur Hizbullah di daerah perbatasan, terutama di desa-desa yang berbatasan dengan Israel, di mana untuk memungkinkan penduduk di Israel Utara kembali ke rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.